Ya, Ya, kalau lunas itu kan nanti kelihatan. kelihatan dari tracking di dia. Iya, bersih. Kalau rumah masih 5%. Rumah kedua ya, rumah Kedua. Bu bisa tanya Bu ya? Ya. Kalau rumah take over gimana? Bisa tanganin dah di handle? Bisa. Caranya gimana? Biaya? Biasanya nanti Keuntungan saya gimana? kan kita apa namanya? Kita hubungan dengan konsumen dulu kan. Nah, nanti dari konsumen itu dia harus minta berkas-berkas yang diperlukan oleh BTN dari bank. Kalau udah semuanya dari bank dia minta kopiannya lah, istilah kita udah punya kopiannya dari misalnya dari niaga. Kita udah punya berkas yang dari niaga datang ke kita cek semuanya, sama kan BI checking segala macam. Kalau udah oke, revisi masuk, nanti kita dampingin konsumen datang ke bank niaga untuk PKS. Ini ada, Bu tambah lagi main take over Bu. Ini dalam arti take over antar bank atau take over rumah, Pak? Antar rumah Rumah terbang. Jadi misalnya dia dia di niaga nih tadinya awalnya, cuman mau take over ke BTN, kita bisa. Pindah bank jadi istilahnya. Ya, betul, pindah bank. Jadi habis take over begitu kan bingung. Biasanya kita taunya take over rumah, kan take over bank. Bank bisa. Ada. Ya, kita sikat Bahasanya kan ya, lebih. betul. Kemarin juga mau ada proses. Udah gitu kalau misalnya memang mau take over dari bank, biasanya ada pilihan dia mau take over KPR aja atau mau yang multiguna, nanti juga bisa. Kalau multiguna seperti apa? Kan nanti mungkinnya dia mau nambah, istilahnya buat nambah modal juga, jadi plafonnya kan dinaik. Oh. Cuman tetap kita lihat juga kan sisa di bank dia berapa, gajinya dia berapa, kita hitung-hitung dulu. Masuk ya. Kalau banyak utangnya kan sayanya juga pusing ya. Pengen tapi dia banyak utang, aduh pusing deh kan. Mungkin ada lagi? Kalau notaris gitu dari bank apa? Notaris dari notarisnya sendiri kayak biaya dari notaris. Oh, biayanya bukan dari Bukan. Di luar. Kalau misalnya kayak diskon developer juga itu dari developer ya, bukan dari kita. Gitu. Iya kan biasanya Banget cuma berurusan dengan suku bunga. Dan berkas-berkas cicilan gitu aja. Iya. Bu Vivi mau tanya nih, Iya. ya, saat ini kita tahu bersama ya dengan adanya program-program bunga-bunga, promo-promo bunga yang diberikan oleh semua perbankan ini kan tentu beragam ya, mulai dari bank A, bank B, bank C ya. Nah, kita ngelihat saat ini sekarang ini persaingan bunga cukup signifikan sesama antar bank. Bahkan bukan lagi antar bank tapi antar sesama bank internal sendiri gitu. Sama cabang kalau saya bilang sih gitu. Nah, tentu ini ada menentukan syarat dan ketentuan yang berlaku dari setiap perbankan. Nah, yang saya lihat kan di sini karena kita berkecimpung di dunia properti atau pemasaran properti, ada beberapa developer itu yang menerapkan suku bunganya misalnya 7,5% di awal langsung. Tapi ada developer yang besar atau mungkin developer yang mungkin kita ketahui dia berani ngasih buku suku bunga 3,9% ya, atau suku bunga promo gitu. Nah, terus dari sisi bank dari ketentuan seperti itu, kenapa bisa berbeda-beda kebijakan suku bunga itu padahal dengan bank yang sama gitu. Kalau itu kita lihat dari developer tersebut Pak. Iya. Dia masuknya rating ke gold atau platinum atau bronze kan. Kalau gold atau platinum yang sudah PKS dengan BTN biasanya otomatis sudah masuk di bunga 3,99 yang udah PKS ya. Iya, PKS. Nah, tetapi kalau yang istilahnya masih bronze itu biasanya masih di 7,59. Bronze. Ya. Oke. Istilahnya masih di bawah gold, platinum gitu kan ya Pak ya. 7,5%, 7,599 itu fix 1 tahun. Ya, Tahun setiap keduanya tahun naik 1%, 1%. 1,5. 1,5. Iya. Nah, nanti di tahun ke-5, Tahun kelima masih 1,5, tahun Iya. ke-6 floating. tahun ke-6 baru floating. Iya, betul. Oke. Sama sih kayak yang 3,99 kan itu flat 1 tahun. Iya. Setiap tahun naik 1,5 sampai tahun ke-5. Iya. Tahun ke-6 baru floating. Iya. Iya. Oke.
Jadi si itu yang membedakan Pak, developernya itu masuk ke rating mana gitu. Ya. Oke, yang kedua, pertanyaan kedua adalah satu yaitu profesi. Kita tahu bersama banyaknya profesi-profesi yang saat ini dimiliki oleh debitur ya, konsumen ya, baik profesi yang istilahnya institusi atau ada status hukumnya ya kan. Ada juga yang memang profesi yang memang tidak punya status hukum tapi dia punya penghasilan. Nah, ini kan kategorinya di mana letaknya kita juga bingung ini gitu. Apakah dia kategori pengusaha atau kategori dia profesional, atau mungkin ada juga orang-orang yang punya profesi yang memang dia tidak bekerja di satu institusi atau tidak punya badan usaha tapi dia bisa berpartner. Nah, itu kan kadang-kadang menjadi dilema juga ketika kita ketemu dengan kondisi-kondisi seperti itu. Nah, dalam hal analisa perbankan, orang-orang yang dalam posisi seperti itu dianggap kategori mana dia? Wira swasta kah, usahawan kah, atau profesional? Kayak gitu berarti kan Kayak YouTuber nih, konten kreator atau developer IT yang dia fotografer kan gitu ya, artis. Nah, ini kan orang-orang yang duduknya secara institusi hukum dia nggak ada legalitas, tapi dia punya penghasilan tetap dan bisa ada pengaliran dananya melalui cash flow-nya. Nah, itu kondisi seperti itu penilaian perbankan tuh seperti apa? Usaha ya. Masuk kategori apa? Wira swasta sih Pak. Kalau wira swasta, apa yang harus dia lampirkan, Kalau dilengkapin? wira swasta itu biasanya harus rekening pribadi ya. Oke. Masuk usaha itu 6 bulan terakhir. 6 bulan terakhir. Kemudian laporan laba ruginya sih 6 bulan terakhir. Laba rugi itu dalam atas nama apa? Atas nama usaha dia pribadi? Dia pribadi misalnya Usaha tadi gitu ya. Atas nama dia pribadi? Pemasukan dan pengeluarannya dia itu seperti apa. Rinci Nanti kan nanti. bisa dari situ ketemu Pak dia itu omsetnya dia sekitar 1 bulan. Nah, itu perhitungan analisa perbankan itu RPC-nya berapa persen itu? Kalau Untuk profesi di seperti itu? Kranji sendiri omsetnya perhitungannya itu omset dikali omset itu dikali perhitungan dari kita sih dikalikannya dari omset Pak, karena ada yang perhitungannya dikalikan dari laba. Kalau dari laba biasanya menemukan RPC-nya itu susah. Cuman kalau kita mengalikannya dari omset itu biasanya ketemu RPC-nya dapat. Jadi kalau untuk wira swasta sendiri berapa analisa RPC-nya? Wira swasta kayak dia punya usaha, kayak dia punya ada izinnya lah, wira swasta lah dia gitu. Berapa RPC-nya untuk perhitungan nilai yang bisa dimasukkan KPR? Itu omsetnya dikali 20% sih kalau nggak salah. Berapa? Omset dikali 20 gitu. Jadi maksud saya gini, saya punya omset katakanlah 1 bulan misalnya 1 miliar. Berarti kan kalau dikali 12 kan 12 miliar. Nah, itu omset saya. Setelah dihitung laba netnya sama saya, itu saya dapat misalnya 50 juta gitu. Nah, 50 juta tadi apakah 50 juta termasuk udah dihitung di analisa KPR itu, atau ada lagi perhitungan khusus lagi untuk mendapatkan nilai RPC saya? Bisa Pak, kan nanti kita dari BI checking dilihat lagi dia Ah, punya hutang. Oke, Karena anggaplah utang saya misalnya sebulan 15 juta. 15 juta. Berarti sisanya tinggal 35 35 juta. Nah, 30 juta itu berapa RPC saya bisa masuk untuk saya mau wirausaha? Itu dikalikan 80%. 80% kali 35. Berarti yang mana yang bisa dihitung saya punya layak untuk cicilan? Yang dari 35 juta itu. 35 juta ya. 35 dari 80% atau sisanya yang 15% yang Sisa dari 35 juta dikalikan. Coba misalnya 35 kali 85. Hah? Hah? 28 juta. 28 juta. 28 juta itu apakah itu nilai yang bisa saya KPR-kan atau itu tidak bisa apakah kekurangan dari 15 selisih 35 28? Enggak ya, itu yang bisa kita misalnya dia Ngajuin.
maksudnya itu bisa masuk ke cicilannya dia lah istilahnya gitu loh. Iya. Gitu. Ya, RPC-nya kan. Iya, betul. Masa ideal layak saya untuk bisa KPR kan. Betul. Berarti saya bisa dihitung berapa itu tadinya? Kalau tadi hitungannya tadi 80% jadi berapa? 28 juta begitu. 8 juta. Berarti itulah yang apa saya dianggap kemampuan Iya, saya. betul. Karena kan kalau Nggak dihitung lagi dengan biaya hidup saya, nggak. Udah dikeluarkan semua di situ. Udah dari analis semua sih, Pak. Berarti saya punya kemampuan menambah cicilan berapa nilainya kalau saya beli rumah Rumah baru. yang mana? Katakanlah rumah nggak random. Dengan nilai berapa saya bisa dapat 28 juta itu untuk saya bisa beli rumah? Cicilan berapa? 1 juta. Cicilan 15 juta kalau mampu dengan harga dengan plafon yang sekitar 1 M. Artinya dengan 28 juta itu saya diberikan kemampuan RPC saya bisa nyicil 15 juta. Iya. Berarti sisanya 13 juta itulah untuk biaya hidup saya. Iya, Oke, teman-teman sampai di sini tahu yang dari istilah komunikasi ini. Ini untuk wira swasta ya, untuk wira swasta. Jadi wira swasta ini kan penghasilannya kan random, ya naik turun gitu. Jadi non fixed income. Jadi perhitungannya itu tersendiri dan itu dikeluarkan dulu dengan biaya dengan tingkat nilai yang diatur oleh analisa perbankan sendiri gitu. Jadi inilah idealnya, bukan 35 juta saya punya income, atau mungkin kita kan suka tuh ketemu sama konsumen, dia punya penghasilan katanya 60 juta. Dia ngobrol sama kita, omset saya 60 juta. Nah, hitungan kita berpikir, wah dari 60 juta ini dia bisa nih cicilan 15 juta. Enggak, seperti itu. Itu diperhitungkan lagi dengan perbankan dengan rumus yang berbeda lagi. Nanti baru ketemu tuh nanti. Inilah nilai dia sebenarnya Bapak cuma mampu, nilai yang kami hitung Bapak itu punya kemampuan sebenarnya 15 juta. Penghasilan Bapak secara matematika, Bersihnya ya. finansialnya ke analisa KPR. Oh, berarti saya cuma bisa cicil 4 juta atau 3 juta kan gitu ya. Nggak bisa. Seperti yang dibilang tadi 60 juta dia bisa cicil 15-20 juta dong. Enggak. Nah, itu dibersihkan lah secara nilainya gitu. Baru dapatlah nilai sarinya bersih. Inilah lo idealnya Bapak punya kemampuan gitu. Berarti kondisinya kayak gini, Pak. Ketika pendapatan dia dari 60 juta, dapat punya cicilan 15 juta, sisa 35 juta. Kalau dia itu tidak memiliki cicilan, berarti full dong 60 juta. Ya enggak lah, kan biayanya Kan dikurangi dengan biaya hidup. Perhitungan lagi. Tadi kan 80% katanya. Iya. Jadi teman-teman juga harus menilai lagi berapa nilai utang dia yang saat ini dia punya cicilan mobil ya. Jadi kadang-kadang konsumen kita merasa pede dengan dia seorang cash flow dia sebegitu, terus dia bilang dia mampu bayar kan gitu ya. Nanti pertanyaannya itu mampu bayarnya itu secara perbankan atau secara personalnya dia. Nah, secara perbankan dia dianggap masih diragukan untuk bisa mampu membayar gitu. Nah, itu tadi yang saya pertanyakan mengenai RPC itu gitu. Reject mungkin tidak, tapi mungkin turun plafon iya, ya. itu. Turun Karena kan plafon. kita bisa banding kalau Iya, kita bisa banding. juga harus ada buktinya kan. Iya. Jadi tambah DP ya, misal. Iya, bisa juga, Bisa. ya. Nah, yang ketiga mungkin saya sedikit mewakilkan aja ya dari teman-teman. Ini memang kendala di BI checking. BI checking ini adalah pintu gerbangnya proses KPR di awal bagi konsumen-konsumen yang baru mulai mengajukan ya. Nah, pertanyaan pertama adalah jika BI checking sering terjadi sekarang ini, contoh ada namanya ketempelan. Saya nggak ngerti istilah ketempelan itu gitu ya. Artinya nama itu muncul dengan nama dia, dengan status perbankannya, hutangnya dia muncul, tapi dia tidak mengakui bahwa dia punya hutang. Dengan data yang sama, tapi perusahaannya beda, tapi di data slicknya itu perusahaannya beda. Ada nama Tapi nama KTP-nya sama, nomor KTP-nya sama. Tapi PT-nya beda, alamatnya beda, nama orang tuanya sama. Nah, ini masuk di situ nih. Nah, itu bagaimana cara konsumen menyelesaikan hal itu ke Buat pengajuannya? Karena gini, kita tahu bersama bahwa banyak sekali sekarang ini kan yang namanya data ya, itu udah terbuka. Contoh misalnya kita suka kadang-kadang diajukan namanya mau masuk ke
daftar ke akun aja harus tulis KTP Anda, misalnya Instagram segala macam ya. Ada gitu, terkadang juga kita mau masuk ke list ini harus daftarkan KTP. Ini secara tidak langsung bisa dimanipulasi. Seperti contoh ada pinjaman-pinjaman online ya. Nah ini kan hati-hati ya. Nah ini gimana kita mau melakukan investigasi dan bisa membersihkan hal ini dari selama ini ketemu kasus seperti itu. Kalau untuk kasus seperti ini, kalau di BTN sendiri sih kalau call 1 kita masih nerima ya Pak ya. Kalau untuk call 2 itu tetap harus izin prinsip. Tapi kalau yang konsumen tersebut tidak merasa, kita pasti akan meminta konsumen tersebut, misalnya dia ketempelannya di Citibank, dia harus datang ke Citibank, harus istilahnya ngobrol lah sama orang Citibank. Saya tuh nggak pernah loh Pak gini bawa bukti segala macam, klarifikasi, dan dia harus dapat surat pernyataan dari Citibank. Jadi kalau dia tidak pernah mempunyai hutang, kalau dia sudah punya surat tersebut dari Citibank, dia kasih lagi misalnya ke saya, nanti saya pasti banding lagi. Atasan saya si RM saya pasti banding lagi sama pihak analis. Ini loh dia nggak punya utang loh di sini, ini loh buktinya kayak gini. Gitu. Tapi dia tidak masuk kena izin prinsip. Masuk? Enggak. Izin prinsip. Kalau dia nggak tetap sih Pak. Tetap. Kan kalau biasanya izin prinsip itu berlaku pelunasan. Ya. Kalau ini enggak pelunasan kan karena dia nggak mengakui bahwa dia punya utang. Itu masuk nggak izin prinsip juga? Kemarin sih kalau di saya sih masih sih Pak, masih pakai. Masih pakai. Itu dari bank atau dari developer? Dari banknya. Dari Jadi bank. kalau dia udah punya suratnya dari Citibank, kita pasti ngajuin memo kan ke kantor pusat, nanti pakai izin prinsip sama. Jadi dibandingnya ada 2 suratnya itu lah, dari Citibank sama si izin prinsipnya. Berapa lama proses izin prinsip itu? Izin prinsip kurang lebih sih kalau cepet ya Pak 3 hari. 3 hari. 2 Tapi hari. kenapa yang kita temukan bisa Lebih sampai dari sih. sebulan, 2 bulan gitu? Tadi juga sih kebetulan saya habis ada Zoom dengan pihak BTN juga ya. Itu biasanya lama karena kita bikin memonya salah format. Gitu. Jadi mungkin nanti ke depannya kita akan memperbaiki format yang baik biar cepat keluar izin prinsip. Karena tadi juga sudah dijanjikan sama pusat, izin prinsip kita akan keluarkan cepat bisa 1 hari. Ya asalkan pengajuan memonya betul benar sesuai format. Tapi kan pengajuan itu dari BTN sendiri, Ya, makanya bisa kita, salah juga ya. ya? Ke depannya kita akan memperbaiki gitu loh Pak. Gitu makanya. ya. Oke. Emang tadi juga yang dikeluhkan sih masalah izin prinsip sih sama teman-teman yang lain. Nanti berbagi ke banknya langsung ya, nggak ke Gojek ya, ke banknya langsung. Ke banknya langsung. Nanti kan dari bank misalnya si Citibank ini dia pasti kan langsung update ke OJK-nya. Tapi memang kalau di SDIK-nya pasti nggak langsung bersihkan, tapi yang penting kita dapat surat dari si misalkan Citibank itu, surat pernyataan lah dari mereka kan. Terus Mbak pastinya. Bibi, teman-teman yang pengen BE checking bisa ya? Monggo silakan. Itu penting. Ya. Bayar nggak? Coba punya Bayar nomor nggak belum? nih, Pak? Punya Bayar nomor Tadi belum? udah mau kasih ke situ. Ya, oke. Bener bayar nggak Bu? Bayar nggak? Iya. Kita nanya gitu aja. Nih di mana-mana tuh pada bilang nggak bayar, sedangkan kita bayar. Salah satunya. Kalau mau sih pagi. Bingung dah. Jadi kan mungkin kalau di BI checking slik itu kalau pagi belum ngantri banget ya istilahnya. Jadi kalau pagi biasanya keluarnya cepat. Jadi 2 jam, 3 jam keluar. apa namanya secara formalnya memang itu kan istilahnya free ya, karena memang itu fasilitas Iya, daripada sesuai perbankan. konsumen aja yang ngomong. Tapi tentu kita harus pahami juga bahwa bank ini kan Iyalah, Bu, memberikan pengertian data aja ini kan Bang, ya. sifatnya rahasia. Ini data rahasia loh, bukan disebar ke semua orang. Jadi artinya apa? Ketika kita mengajukan ke Ibu Vivi misalnya, Bu ini tolong dong dicek BI checkingnya gitu. Terus dasarnya apa kita mau cek BI checking itu? Mau main-main kan gitu ya? Mereka karena banyak sekali orang-orang yang cuma ngecek, tapi mereka kan bersandar kepada omset. Ini kalau konsumen mau BI checking berarti ini mau ada yang booking kan gitu ya. Tapi ternyata kan banyak yang tidak jadi booking gitu. Tanya-tanya aja. Iya, karena kan ini Slik ini kan bukan pelayanan Bu Vivi sendiri saja, tapi juga mungkin rekanan dia juga banyak sekali yang mengajukan ini kan gitu ya.
Nah itu dia. Nah mengenai yang namanya bayar itu sebenarnya itu kadang-kadang di internal daripada manajemen itu sendiri. Karena itu tadi keseriusan, konfirmasi itu keseriusan. Bukan karena kita anggap bayar itu adalah apa? Ibaratnya booking fee lah. Booking fee itu kan keseriusannya lu bayar booking gitu. Tapi kalau tidak booking langsung masuk berkas, apa dasarnya konsumen itu serius? Nah makanya terkadang dibilang bayar itu sebenarnya menunjukkan kalau kita sudah membayar itu tandanya orang ini serius, kan gitu ya. Tinggal nanti TikToknya bagaimana dengan pihak banknya. Nah jadi itu sifatnya konfirmasi keseriusan. Jadi bukan berarti manipulasi atau bayar nggak bayar. Karena kalau nggak bayar juga kita kadang-kadang sesuka hati gitu. Bagi perbankan ini kan database ini penting dan itu kehati-hatian bagi mereka untuk memberikan informasi kan ini confidential kan, data riwayat konsumen nggak bisa dibuka. Dengan booking dulu ya Pak ya. Booking 1 juta dulu. Ya itu dia. Makanya kadang kan ada itu beberapa developer yang menerapkan gini, kita reservasi dulu 500.000 misalnya. Tapi jikalau hasil BI checkingnya jelek, maka reservasinya di refund. Tapi jika BI checking, enggak, bukan di refund. Misalnya ada yang dipotong. Ada yang dipotong tuh, beberapa developer dipotong 200.000 kalau BI checkingnya jelek. Tapi kalau BI checkingnya bagus, lanjut, dianggap itu full. Jadi free BI checkingnya. Nah ini kebijakan developer masing-masing. Nah, jadi seperti kita ketahui kayak developernya yang di daerah Pulau Timah, banyak yang model begitu dia. Jadi reservasi, ya kan, ke developer itu dianggap BI checkingnya dipotong 200.000. Jadi kita di refund 300 gitu. Kalau BI checkingnya jelek. Tapi kalau atau kita juga pinjam nama. Tapi kalau misalnya BI checking bagus, dia lanjut. Ada yang memang menggunakan sistem DP. BI checking jelek, di refund full. Ada yang begitu. Jadi tapi bahasanya bukan booking, DP. Nah ini trik-trik bahasa ini pakai dalam status hukum biar supaya tidak kesannya hilang gitu. Gitu. Ada yang di refund dulu ke agensinya. Titip dulu baru nanti diproses karena kerjasama dengan bank, agensi kerjasama dengan bank. Misalnya contoh kita mau closing nih, ya kan? Nah mungkin karena kita takut BI checkingnya jelek, ya kita reservasi dulu ke kantor agensi titip. Nanti kita kontak banknya, udah keluar hasil BI checkingnya, baru lanjut ke booking. Tapi kalau enggak, ya mungkin di refund karena mungkin sifatnya servicing ya antara agensi dengan banknya gitu. Tapi tentu itu juga ada batasan, nggak semuanya juga 100-100-100-nya dikasih langsung di slicknya diputar, enggak, ditanya dulu slick ini kira-kira berapa yang masuk berkas ini kan gitu. Ternyata nggak masuk berkasnya ke orang lain. Ibu Vivi pasti nanya juga, wah Pak ini kok daftar BI checkingnya di RDP banyak pada 20, tapi kenapa kok berkasnya nggak ada masuk ke saya satupun? Kan beliau kan omset juga pribadi. Nah dia kan sebagai salesnya kan mendapatkan penjualan dari hasil berkas-berkas data yang masuk kan dianalisa kan beliau mencapai target kan gitu ya. Nah itu kita juga harus saling kerjasama gitu. Pak, mohon maaf buat yang tadi udah swasta. Iya. Untuk RPS-nya aku mau klarifikasi. Itu penilaian RPS-nya itu omset